agar ini bisa berjalan lancar. Terkait masalah antara lebih awal Surabaya dan lebih awal Bangkalan, saya tidak mau tahu itu. Intinya ini tetap ada kesepakatan Forkopimda, kan begitu, antara Bangkalan dengan Surabaya. Ini pasti ada koordinasi pastinya, tidak akan sendiri-sendiri, bahkan begitu. Pasti ada koordinasi kan atas nama pemerintah, kan intinya begitu. Kalau ini yang tanggal 5 yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk swab yang ada di Suramadu itu tidak ada pemberitahuan, Pak. Tuh, mohon maaf. Sosialisasi, tunggu dulu. Segala bentuk program penjegatan, tapi sebelumnya tidak ada, itu tidak sah, Pak. Seakan-akan di situ ada diskriminasi. Oh, kok baru sekarang? Lah, itu loh. Si maksud saya. Ya, tunggu dulu, Pak. Ini supaya sistematis, Pak. Supaya sistematis. Jadi seakan-akan rakyat Madura antri sekian panjang gara-gara pencegahan di situ untuk diswab, maka rakyat Madura merasa marah karena di sana mempunyai beberapa tujuan. Ada beberapa pedagang dan ada beberapa orang yang mempunyai tujuan yang dicegat oleh wali kota. Apakah tidak ada besar di dalamnya? Satu pokok poin. Nah, jadi untuk ini, tolong dihargai. Jadi Pak Wali Kota yang terhormat, jenengan jangan, intinya harus Surabaya kita sudah tidak akan melakukan swab lagi. Oke, itu sudah. Tapi yang jelas koordinasi ini tetap ajunan harus ada pemberitahuan ke gubernur dan juga Bupati Bangkalan gitu loh. Seakan-akan kalau cuma Surabaya diamankan, kolektif kolegialnya daerah di mana? Nah, kan itu ya. Jadi kedepannya saya pantau ini ada rakyat Madura semua. Kalau eksistensinya gerakan swab antigen ini masih ada dan pencekatan ini masih ada dan tujuan seseorang Madura ke Surabaya ini tidak tersampaikan, maka ini akan kembali lagi di sini. Ini begitu. Jadi kami mohon agar ini Pak Wali Kota yang terhormat, kita menyampaikan sebuah aspirasi. Tolong ini dipikirkan dan lakukan koordinasi dan musyawarah untuk internal pemerintah, baik di Surabaya maupun di Bangkalan, sehingga aspirasi ini bisa dibulatkan untuk bagaimana satu pintu ke Wali Kota Surabaya. Karena ini kolektif kolegial. Yang kedua, terkait masalah ini Pak, ini juga harus disampaikan secara hati nurani, Pak. Jadi yang di karantina, yang di dalamnya adalah status OTG bukan, sekarang sudah dipindah oleh gubernur itu bukan kewenangan saya, Mas. Iya, maksudnya bisa disampaikan karena lokasinya di Surabaya. Matilah Surabaya, kewenangannya. Mohon maaf ya, Mas. Rumah sakit itu bukan rumah sakitnya Surabaya. Iya, paham, Pak. Enggak, tempat karantina, Pak, yang dimaksud saya. Makanya, tempat BPWS itu punya provinsi, bukan punya kita. Ya, makanya saya memohon juga di dalamnya untuk di sana dijaga juga prokesnya dan peralatan harus siap. Karena di sini di Covid ada anggarannya, lu, Pak. Intinya begitu, sehingga ini harus disampaikan. Ketika orang disita barangnya lalu dinyatakan positif atau OTG oleh salah satu tenaga medis, lalu dia langsung diantarkan ke sana, tapi fasilitas tidak memadai, itu kan bukan dolim sebenarnya, tidak ikut prokes dan juga di sini ada anggarannya. Jangan-jangan anggarannya itu tidak digunakan pribadi, kan itu. Itu. Jadi Pak Wali Kota yang terhormat yang saya junjung tinggi, jadi terkait hal ini kami minta kebijakan untuk hal ini secepatnya. Tuntutan yang pertama ini dari warga Madura, antara pencekatan Surabaya dan yang ada di Bangkalan ini sebenarnya dibubarkan. Satu, karena ada maslahat dan mafsadatnya setiap gerakan. Mafsadatnya di sini, Pak, menimbulkan tujuan orang Madura yang berdagang maupun ini tidak tersampaikan. Yang kedua, banyak faktor-faktor gara-gara disuap ini merusak hidup seseorang dan akan infeksi. Gitu kan? Yang ketiga, warga Madura banyak mengeluh, kenapa kok ini terjadi? Ini yang jelas bukan kebijakan jin, bukan kebijakan setan, tapi kebijakan pemerintah, kan begitu. Sehingga hal ini bisa dirubah dengan melalui musyawarah tertentu, ini begitu. Permohonan kita, solusi kita, kalau hal ini belum dirubah Pak Wali Kota, tolong
itu pindahkan, jangan diletakkan di jalan nasional begitu, karena akan mengakibatkan kerumunan yang jelas-jelas melanggar prokes. Nah, terima kasih tuntutan dari kami tidak akan ya, saya Pak, saya mau speak Pak, orang Madura Pak. Insya Allah apa yang disampaikan Mas Musdik. Ya, Mas speak Pak. Mas Musdik nanti akan saya sampaikan Bu Gubernur. Oh ya, sampaikan itu. Ya, sampaikan. Karena kami itu bergerak atas arahan dari Forkompinda Jawa Timur Pak Panglima. Ya. Saya akan sampaikan, insya Allah akan saya sampaikan dari ini Ya. langsung ke sana. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota. Nomor teleponnya sudah dikira orang arah-arah. Ternyata gawono ya dengan malah aku ngadep kan ngono. Ya, siap. Oke. Kita ngobrol bareng. Oke, iya. Karena jangan seakan-akan ini dibatalkan di Surabaya. Oh ya, ya, siap. Itu Mas Dik, ya? Siap Pak Wali Kota, siap. Siap. Yes, insya Allah hari ini kesimpulannya gimana Pak? Nanti kesimpulannya ada di beliaunya, karena posisinya terkait dengan tadi yang disampaikan beliau, Mas Musdik ini ada di Pak Dandem. Monggo terakhir Pak Dandem. Tapi kalau saya sampaikan Mas Musdik, pasti Pak Intinya tidak disuwek. tanggal lama Pak sampaikan. Monggo Pak. Cek. Ya, terima kasih ya Pak Muslim, Pak Wali Kota, dan semua saudara-saudara. Awal saya tidak mau apa istilahnya, tunggu. Saya tidak membela Pak Wali Kota dan juga tidak misalnya membela sana. Saya netral ya. Oke. Ini semuanya kebijakan pemerintah. Bapak tahu sudah berapa tahun, sudah berapa hari COVID ini berlangsung. Jadi swab itu salah satu untuk mencegah, ya. Cuman yang saya mohon tolong kepada saudara-saudara, ya, khususnya wilayah Madura, ya. Rencana yang akan datang, karena memang tadi disampaikan sekaligus bisa menjawab untuk meniadakan yang Bapak maksud tadi kan, penyekatan dan swab. Hal itu bisa dilakukan manakala satu, ya, swab itu tetap berlanjut kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah yang harus diketahui dia sehat atau tidak. Kaitannya dengan surat izin keluar masuk tadi sudah diberikan kebijakan, ya. Ya, Tunggu dulu, Pak, tunggu. tunggu dulu Pak. Oh iya, ya. oke, siap. Surat kebijakan yang tadinya tiap hari berarti dalam satu minggu 7 kali, kali 2 pagi sore, berarti ada 14 kali. Itu sudah dikeluarkan tadi sama Bupati Bangkalan yang disampaikan sama Pak Wali Kota. Ada surat izin keluar masuk. Memang persyaratannya satu, dia harus diswab untuk mengetahui. Karena tujuan utama itu penyekatan itu untuk mengetahui. Ya. Tunggu Pak, ya. Saya minta Pak Wali Kota juga sama-sama bubar dengan kita. Ya sebentar Biar Pak, kita ya. sama-sama adil. Oke. Ya. Ini juga perlu saya sampaikan kenapa? Karena saya juga ditunggu sama Ibu Gubernur, sama Pak Wali Kota. Saya hanya minta tolong sampaikan, karena yang beredar sampai sekarang ini, dan saya juga sudah lihat sendiri dari saudara-saudara kita yang ada di wilayah Madura itu, mereka agak takut Pak di swab Pak. Iya Pak, karena nggak ada yang tanggung jawab. Ya. Takut Pak. Ya, ini. Sebentar. Karena swab kan tujuannya untuk memisahkan. Nah, kalau nggak disuap, mana kita tahu Pak, saudara kita. Oleh karenanya, sekarang cukup sekali gunakan surat izin itu di Wali Kota, di Bupati Bangkalan, di Puskesmas, itu di kelurahan, sekali aja nanti bisa digunakan dalam waktu 1 minggu. Ya, itu. Jadi mohon tolong. Kalau Bapak yang ada di sini, tunggu ya. Kalau Bapak yang ada di sini itu, apalagi bisa saudara yang bisa membuat beliau-beliau yang ada di saudara-saudara kita yang sana yang tadinya takut di swab, kasih tahu untuk swab, untuk mengetahui aja. Kalau misalnya dia sakit, berarti harus diobati sehingga tidak meluar kemana-mana. Ya, itu aja Pak dari saya Pak. Silakan ya. Ya, begini Pak. Ini mungkin saya kalau baca tadi malam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan itu harus melampirkan 2 untuk lolos dalam perjalanan. Satu adalah swab, ya. Yang kedua adalah ini surat izin keluar masuk dan surat keterangan kerja. Nah ini tiga-tiganya dua-duanya ini harus berbarengan ada.
gitu loh. Ketika dua-duanya berkuat, eksistensinya tetap Pamekasan, Sumeneb, apakah berlaku juga kayak gitu? Nah, karena kenyataannya tidak ada loh, Pak. Oke. Lanjut, Ya, lanjut. saya mohon maaf, saya sendiri memang perwakilan Madura, tapi asli saya Pamekasan. Bupati tidak melakukan itu. Cuma tadi malam yang berlaku hari ini di Bangkalan itu mengeluarkan diantaranya untuk bisa perjalanan keluar masuk Suramadu ini harus melampirkan dua. Satu adalah swab. SIKM itu surat keluar masuk itu lah eksistensinya sama gitu loh. Ya Pak, bentar ya. Dan ini Pak, dan program ini sangat sekali merepotkan rakyat masyarakat Madura itu loh. Sebentar, Gini, saya memberikan rasionalisasi gitu loh. Pak, orang Madura sudah taat terhadap ini, sehingga kalau ini dibiarkan perjalanan tanpa ada hal apapun, tanpa seperti itu, tanpa di swab, ini kan sebenarnya tidak menimbulkan hal apa-apa. Sebenarnya kan objek ini sebenarnya kan cuma Bangkalan terdiri dari 3 kecamatan itu, sehingga merembet ke yang lain. Semuanya loh, Pamekasan, Sampang harus melampirkan swab dijual 250. Ini memeras, Pak. Sip. Jadi insya Allah Mas, nanti hasil ini akan segera saya bawa ke Provinsi Jawa Timur hari ini. Insya Allah apa yang jenengan sampaikan akan saya sampaikan, saya perjuangkan. Siap. Saya ke sana, saya mohon doanya. Amin. Salawatan sih. Oke, amin. Allah salam. Semoga ini bisa menjadi hikmah bagi warga Madura. Amin. Pendapat. Jadi kami ini yang terakhir, setelah ini kami tutup dan Pak Eri juga tutup, kita dengan bubar dengan damai, santai dan aman. Tapi Pak, saya mohon yang terakhir kami berterima kasih kepada Bapak Eri, dan saya akan tunggu kebijakan ini 3 kali 24 jam. Nanti saya jawabkan, jenengan nanti kalau ternyata tidak bisa di sana, jenengan harus bisa membantu ngomong di Forkopimda. Oke Pak, intinya begini, saya nunggu